Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wow. kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Value Proposition Canvas pada studi kasus stunting yang diimplementasikan dalam stunting care. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahma sebagai leader dan di sini ada teman-teman saya yang bernama Nazila Laila, Indah, Salsa Lismaya, dan Tania Kurniasih. Baik, selanjutnya akan masuk ke latar belakang. Latar belakang dari presentasi ini yaitu stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan terhambat sehingga tinggi badan mereka lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Stunting biasanya terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Masa kritis adalah pertumbuhan dan perkembangan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Itu seperti kurangnya tinggi badan. Faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita berhubungan dengan asupan makanan dan status kesehatan. Faktor yang tidak langsung yang berhubungan dengan stunting itu pola pengasuhan, pelayanan kesehatan, faktor maternal, dan lingkungan rumah tangga. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pengembangan sistem pada studi kasus stunting. Pada materi pembelajaran ini, kami mendapatkan studi kasus tentang stunting. Studi kasus tersebut dimuat menjadi sebuah sistem yang bisa disebut dengan stunca. Sebelum membentuk sebuah sistem, kami dianjurkan untuk memasukkan semua rancangan dan ide ke dalam value proposition canvas yang kemudian akan dibuat menjadi sebuah produk. Produk tersebut dibuat menjadi aplikasi Figma atau wireframe. Selanjutnya ada tabel hasil survei. Dari hasil penelitian di atas terbukti bahwa pengimplementasian sistem pada studi kasus stunting untuk pencegahan pada anak-anak dan ibu hamil hampir 95% efektif dan membantu dalam penyuluhan dan pengetahuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya Stunca, Stunting Care. About Stunca. Aplikasi Stunca merupakan aplikasi kesehatan diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terkait dengan stunting serta cara pencegahannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut beberapa fitur pada aplikasi Stunca, yaitu ada login, di mana kita harus daftar dulu terlebih dahulu melalui email, nama. Setelah itu ada fitur screening, diantaranya ada pengukuran berat badan, tinggi badan, lalu ada fitur empati, lalu setelah itu ada fitur seputar pola makan seimbang untuk pencegahan stunting. Lalu ada mekanisme implementasian aplikasi Tunca. Yang pertama ada communication melalui studi literatur dan survei melalui Google Form. Berdasarkan hasil studi literatur didapatkan kebutuhan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait stunting. Suplemen makanan, vitamin, tablet tambah darah, makanan tambahan, konsultasi, dan konseling kepada tenaga kesehatan profesional, serta peringkat untuk melakukan PHBS. Kedua, ada planning. Tahap ini kami melakukan konsep perancangan aplikasi dan manajemen akan menjadi dasar dalam pembuatan serta pengelolaan aplikasi. Penulis mendefinisikan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi Tunca, risiko yang mungkin terjadi, dan jadwal pengerjaan. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada modeling. Tahap ini penulis melakukan pemodelan aplikasi mulai dari UI, User Interface, dan UX, User Experience dari aplikasi Stunca. Selanjutnya ada construction. Tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi Stunca dengan melakukan proses coding sesuai dengan desain dan sasaran pengguna. Sasaran dari pengguna aplikasi ini adalah anak-anak
ibu hamil dan ibu menyusui yang menggunakan Android Mobile. Development, tahap ini akan dilakukan pengujian lanjutan dan pendistribusian kepada pengguna. Pengujian beta dilakukan terhadap pengguna akhir, end user, dengan metode konsioner. Pengujian ini dilakukan oleh user pengguna. Ini ada kesimpulan, stunting adalah kondisi kronis akibat kekurangan gizi yang dapat berdampak serius pada anak, termasuk resiko penurunan kognitif dan gangguan fisik. Faktor-faktor seperti status gizi, pola pengasuhan, dan lingkungan rumah mempengaruhi stunting. Perlu pengembangan aplikasi seperti Stunca yang membantu orang tua mengenali tumbuh kembang anak dan mencegah stunting melalui edukasi dan informasi gizi. Baik, sebelum kami akhiri, akan melakukan demo dari aplikasi Figma. Di sini saya akan menjelaskan fitur dari Stunca yang sudah jadi di Figma. Di sini ada menu halaman utama atau halaman pertama, jadi kita bisa langsung mengklik aja. Kemudian akan masuk ke menu login. Jadi di atas ini bisa diisi dengan email dan yang bawahnya dengan password. Jadi mencet sign up dulu. Kemudian setelah masuk login, di sini ada pilihan yang pertama cek berat badan ideal. Kemudian di sini ada yang berisi air untuk vitamin dan makanan ketika MKQ. Kemudian di sini ada seperti sendok dan catatan buku menu. Jadi di dalamnya terdapat fitur pola makan seimbang. Nah, yang di sini fitur catatan jadi berisinya tentang catatan pada kandungan serta beberapa informasi edukasi tentang stunting. Baik, kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu berat badan, pengecekan berat badan. Kita klik. Nah, kemudian akan langsung masuk seperti ini. Jadi di sini ada berat badan, terus ada tugas Stunca. Nah, jika ingin ngecek bisa langsung masukkan usia, kemudian masukkan berat badan, kemudian masukkan tinggi badan. Lalu klik cek, nanti di sini akan terlihat ideal atau tidak, atau non ideal. Kemudian kita bisa kembali dengan memencet fitur, kemudian kita bisa memencet fitur kembali. Nah, kan kembali ke icon ini, kemudian kita masuk ke bagian vitamin, klik. Nah, di sini berisi nutrisi, kemudian di sini ada gambar-gambar rekomendasi makanan bergizi atau makanan seimbang, sehat, 5 sempurna. Nah, kita bisa mengecek gizi si kecil dengan mengklik ini. Kemudian akan masuk ke daftar vitamin yang kebutuhan pada MKQ. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pola makan seimbang. Nah, di sini ada halaman cek gizi seimbang, bisa langsung pencet dulu. Nah, di sini berisi tentang pola makan seimbang. Rekomendasi tentang makanan bergizi seperti tempe tahu, kacang dan telur. Kemudian kita kembali ke menu. Di sini kita mulai masuk ke fitur catatan. Nah, di sini yang pertama muncul akan ada edukasi tentang stunting pada masa kehamilan. Jadi di sini berupa informasi atau narasi seputar stunting pada masa kehamilan. Kemudian kita pencet ini untuk bisa membuat catatan. Nah, jadi di sini catat perkembangan kandungannya. Nah, ini untuk catatan perkembangan yang ibu hamil yang sudah. Nah, di sini untuk ibu hamil yang sudah pergi ke dokter. Jadi begitu saja penjelasan tentang aplikasi atau Figma mengenai
stunting. Semoga dengan adanya aplikasi Stunca bisa membantu dalam pencegahan stunting mulai dari usia kehamilan sampai remaja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.